Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Alwia Channel. Jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini aku akan menayangkan sebuah video pengimbasan dari hasil BIMTEK aku tentang guru belajar ya. Nah, seri asesmen kompetensi minimum atau bisa kita kenal dengan AKM. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ani Robiatul Alawiyah. Nah, saya membuat sebuah video kali ini sebagai tahapan pengimbasan saya karena tahapan pengimbasan yang saya lakukan itu secara online atau secara daring, tidak secara tatap muka. Jadi hasil dari video ini aku share ke teman-teman, kemudian ke rekan-rekan kerja seperjuangan, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah atau pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini ada beberapa tahapan guru belajar seri AKM ini. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga pengimbasan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal bagaimana cara mengikuti BIMTEK ini, kita langsung ke tahap orientasi dulu ya. Kita harus tahu dulu latar belakang AKM ini. Nah, latar belakang AKM ini, teman-teman, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional ini yang pertama adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Nah, kemudian yang kedua adalah reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pemetaan mutu pendidikan, serta menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau kita kenal dengan AN akan resmi diterapkan oleh Kemendikbud dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Nah, yang ketiga, dalam hal ini asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik terhadap kompetensi siswa. Nah, apa sih pentingnya asesmen nasional itu? Tentu saja ya, asesmen nasional itu sangat penting terhadap peningkatan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai akhir. Nah, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih lagi ya, pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup. Di antaranya kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini asesmen nasional itu tidak pada hasil belajar saja ya, tapi kepada prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, langsung kepada kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Teman-teman, asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Jadi, asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif saja ya, sebagaimana terjadi dalam ujian nasional, tapi juga memotret hasil belajar sosial emosional. Nah, selain tuntutan kecakapan abad 21 ini, ada pula karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa. Apa saja sih ya? Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan secara global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Next, langsung saja ya tentang korelasi asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Apa sih ya keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Nah, perhatikan ya penjelasannya pada gambar ini. Nah, di sini kan ada kompetensi siswa yang harus dicapai dalam asesmen nasional ini, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua kompetensi ya.
Nah, dua kompetensi tersebut diukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi keterkaitannya adalah bahwa kecakapan hidup abad 21 ini saling terkait ya dengan profil pelajar Pancasila karena sama-sama merupakan kompetensi siswa. Dua kompetensi siswa yang harus dimiliki dalam proses asesmen nasional ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dua-duanya itu saling keterkaitan. Nah teman-teman, pada kegiatan nanti ya ketika BMT kalian akan belajar tentang konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaan, kemudian butir soal asesmen literasi membaca, kemudian butir soal asesmen numerasi, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut laporan. Next, konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter. Nah, adapun 3 instrumen utama dalam asesmen kompetensi minimum itu adalah yang pertama AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua survei karakter yang mengukur sikap nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ada beberapa tujuan asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, kemudian ada pun manfaat asesmen nasional yaitu yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi untuk mengetahui gambaran kualitas pembelajaran daerah tersebut. Yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dan yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi dari hasil refleksi itu kita dapat merencanakan lagi atau menyusun sebuah program untuk peningkatan kualitas pembelajaran tersebut. Nah teman-teman, adapun kriteria perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional kalian bisa lihat di gambar ini ya. Yang pertama perbedaannya dalam tujuan pelaksanaan, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, kemudian sasaran penilaian, dan metode penilaiannya pun berbeda. Nah kalian juga bisa lebih rinci ya atau di screenshot boleh perbedaan pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, pada intinya, asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Jadi, asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih secara utuh dan luas mengenai mutu pendidikan bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Next, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu berbasis komputer ya dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM juga adalah seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid. Jadi pemilihan sampel secara acak. Nah, jadwal teman-teman dalam tahap pelaksanaannya, contohnya ya SD hari pertama, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian hari keduanya tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi ketiga kompetensi dalam asesmen nasional itu terpenuhi dari hari pertama dan hari kedua. Langsung saja ke kriteria peserta asesmen nasional. Nah, kriteria pesertaan itu yang pertama adalah pasti seluruh satuan pendidikannya dikaitkan. Kemudian tidak semua murid. Jadi pemilihan sampel secara acak. Nah, sampel tersebut diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, adapun dalam perumusan butir soal asesmen nasional itu, bentuk soalnya itu ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian.
Nah, kalau tidak salah ya, kalau misalkan kelas 5 itu sekitar 30 soal, kalau misalkan SMP kelas 8 itu sekitar 35 soal, dan juga SMA juga 35 soal kalau tidak salah ya. Nah, dalam komponen AKM literasi membaca itu ada apa saja sih? Yang pertama ada konten, kemudian ada proses kognitif, kemudian ada konteks ya. Jadi dalam konten itu ada teks informasi, kemudian teks fiksi. Dalam proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, dalam konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Dan AKM numerasi ada 3 ya, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Kalau konten itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Kalau proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, penalaran, dan kalau konteksnya ada personal, sosbud, dan saintifik. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ada literasi dan numerasi ya. Nah, ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Nah, kalian bisa lihat di tabel literasi ya. Kemudian untuk tabel numerasi juga sama, ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kalian bisa lihat penjelasannya ya di gambar yang ada pada video ini. Jadi ada berdasarkan kemampuan siswa itu tergantung kelompok mana ya. Jadi dengan ada pengelompokan ini bisa gampang dalam mengelompokkan berbagai kompetensi siswa. Nah, kemudian ada analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini terlalu kecil ya. Nah, tadi ada setelah tadi dikelompokkan, ada juga bisa dikasih tindak lanjut ya. Kalau misalkan kelompok yang perlu intervensi khusus itu harus bagaimana, kemudian yang dasar harus bagaimana, yang cakap harus bagaimana, dan yang mahir harus bagaimana. Jadi adanya kebutuhannya bagaimana, struktur pembelajaran bagaimana, cara formal atau informalnya, kemudian pendekatannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat pada tabel tersebut. Nah, di sini ada bagian segitiga belajar ya. Jadi tidak melihat asesmen kurikulum pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri, tapi ada makna masing-masing dan keterkaitan. Yang pertama adalah kurikulum seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid. Kemudian pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas. Kemudian asesmen, proses pengumpulan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid. Lanjut saja jadi ketiganya ada saling keterkaitan ya. Penyelesaian. Nah, apa sih BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minim itu? BIMTEK ini adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kemudian siapa saja sih BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu? Yang pertama adalah semua guru SD, SMP, dan SMK. Yang kedua adalah kepala sekolah SD, SMP, SMK, pengawas, kemudian peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar sederajat SD, SMP, SMK, dan SMA. Nah, kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama adalah melakukan pendaftaran pada link berikut ini ya, gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti itu dan langsung saja ya kita login pada Guru Belajar. Kemudian silakan kalian pilih Guru Belajar ya. Yang ada dalam tampilan ini kan ada SIM PKB, admin personal, dan Guru Belajar. Nanti kalian masuk Guru Belajar, kemudian klik masuk ya, yang ada di gambar hijau ini. Nah, gunain user dan kata sandi akun SIM PKB kalian untuk login. Jadi syaratnya apa? Kalian harus punya dulu akun SIM PKB ya untuk login. Contohnya seperti ini, 2018-07-4529 Nah, kemudian silakan kalian pilih HKM, klik selengkapnya ya. Nah, setelah kalian mengklik asesmen kompetensi minimum, nanti kalian akan muncul ada tampilan seperti ini.
ya. Jadi kalian silakan ikuti kegiatan sesuai jadwal Anda. Contohnya di sini adalah BIMTEK Guru Seri AKM angkatan 4. Jadwalnya Selasa tanggal 19 Januari sampai Sabtu 23 Januari 2021. Jadi setiap angkatan itu berbeda-beda ya waktunya ya, teman-teman. Nah, langsung saja kalian nanti mengikuti BIMTEK Seri AKM seperti itu. Nah, sekian ya video pengimbasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.